Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas SMP kelas 1 atau kelas 7 ya. Kali ini kita akan membahas pelajaran pertama dari semester 2 untuk SMP kelas 7 ini, yaitu mengenai perbandingan lurus dan perbandingan terbalik. Jadi kita definisikan dulu arti dari perbandingan, yaitu ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai tertentu dengan satuan yang sama, yang sejenis ya. Jadi bagaimana cara membandingkannya? Yang pertama dengan notasi pecahan, misalnya adalah 1/2 atau 1/4, 2/3 dan sebagainya. Atau dengan cara lain adalah notasi titik 2 ya, atau 2.3, itu artinya titik 23 itu artinya 2/3, ini 3/4 dan sebagainya. Atau dengan kata-kata dari, misalnya 1/3, 2/3 dan sebagainya. Itu adalah cara bilangan ya. Nah, sekarang jenis perbandingannya. Ini ada dua jenis, yaitu yang pertama mengenai sebutan berbanding lurus, yaitu perbandingan yang kondisinya adalah jika salah satu besaran itu berlipat kenaikannya, maka besaran lain pun juga akan berlipat kenaikannya. Dan kalau berkurang, maka besaran lain pun akan berkurang. Jadi contohnya apa? Peta misalkan 1/1000. Jadi jika ukur 5 cm akan terbaca 5000, tapi sepanjang 2 cm berarti terbaca 2000. Perbandingan jarak dengan konsumsi bensin dan sebagainya. Ketinggian pohon dari sudut elevasi ya. Nanti kita belajar lebih dalam lagi. Skala suhu antara Celcius, Reaumur, Kelvin dan Fahrenheit itu juga perbandingan lurus ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perbandingan terbalik? Berbanding terbalik, yaitu perbandingan yang kondisinya ya, jika satu besaran itu berlipat kenaikannya, maka besaran lain akan berkurang kenaikannya. Kemudian jika salah satu berkurang kelipatannya, maka dia akan besaran lainnya akan naik kelipatannya. Ya, contohnya adalah misalkan perbandingan jumlah orang dengan waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi ada suatu pekerjaan diselesaikan dengan sekian orang, kemudian kalau ditambahkan orangnya, tentu waktu penyelesaiannya lebih sedikit. Ya kan, makin banyak orangnya, makin sedikit waktunya. Perbandingan waktu tempuh dan kecepatan kendaraan untuk jarak yang sama. Iya, perbandingan terbalik. Makin tinggi kecepatannya, tentu maka waktu tempuhnya juga akan lebih rendah. Makin rendah kecepatannya, maka waktu tempuhnya akan lebih tinggi. Jadi definisinya. Sekarang kita lihat soal-soalnya. Ini contoh soal-soal yang terkait dengan perbandingan lurus. Misalkan jumlah uang adik dan kakak 35.000. Perbandingan uang adik dan kakak 2/3. Berapa uang adik dan berapa uang kakak? Iya, perbandingannya adalah 2/3. Jadi misalkan uang adik adalah X, uang kakak adalah Y, maka perbandingan X banding Y itu 2/3, dan jumlah X dan Y, jadi jumlah uang adik dan kakak itu 35.000. Maka untuk memudahkan, karena ada jumlah totalnya, maka jumlah perbandingannya pun juga kita tambahkan. 2 + 3 berarti sama dengan 5. Maka mudah sekali cara ngitungnya. Nah, uang adik itu kan X-nya ya, X-nya 2 banding 5, jadi 2/5 dikalikan 35.000 adalah 14.000. Uang kakak itu 3 kan tadi kan, 3 banding 5 berarti 35.000, jadi 21.000. Pertama. Soal kedua sekarang. Aris membuat kopi dengan campuran 3 sendok kopi dan 5 sendok gula. Jika ada 600 gram gula, ya, berapa kopi yang harus disiapkan? Maka perbandingannya kita lihat, kopi misalkan X dan gula adalah Y, maka X banding Y adalah 3/5. Jika Y sama dengan 600 gram, maka X-nya berapa? Simpel saja, 3/5 kalikan 600 gram, jadi 360 gram ya. Ini adalah harus disiapkan kopi sekian. Yang ketiga, ayah akan membagikan uang sejumlah 360.000 kepada Amir dan Budi dengan perbandingan 4/5. Berapa uang masing-masing? Ya, ini karena ada totalnya, mudah sekali. Jadi totalnya kita jumlahkan dulu, ada 9 kan, 4 tambah 5, yang X tambah Y itu 360.000. Maka kita hitung uang Amir adalah X ya, 4/9, 4/9 kalikan 360.000 berarti sama dengan 160.000, dan uang Budi 5/9 berarti kalikan 360.000, 200.000. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Ayah membagikan uang 360.000 pada Ani, Budi, dan Deni dengan perbandingan 2:3:4. Nah, sekarang contohkan jumlah uang masing-masing anak. Ini ada 3 perbandingan, maka sama caranya pun demikian. Jumlahnya berapa? 2:3:4 dijumlahkan adalah 9. Totalnya ada 360. Maka kita langsung hitung uang Ani 2 kan, perbandingannya kan 2 dia. 2/9 kalikan 360.000 berarti 80.000. Uang Budi 3/9 kalikan 360.000 120.000. Uang Deni 4 berarti 4/9 kalikan 360.000 ada 160.000. Sekarang kita lanjutkan. Sebuah bangunan digambar dengan denah yang berskala 1:250. Jika lebar rumah dalam denah tersebut adalah 20 cm, berapa lebar sebenarnya? Tinggal kalikan saja. Perbandingannya adalah 1:250, maka dengan 20 cm berarti tinggal kalikan 250 berarti 5.000 cm, atau dalam meter berarti 50 meter. Berikutnya adalah sebuah mobil menempuh jarak 60 km dalam 30 menit. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 180 km? Jadi kecepatannya itu adalah jarak dibagi waktu kan. Waktunya itu jarak banding dibagi kecepatan. Maka waktunya berbanding lurus dengan jaraknya. Jadi makin tinggi makin jauh jaraknya, maka makin lama waktunya. Ya, jadi tinggal mengalihkan saja 180 perbandingan ke 60 dikalikan 30 menit. Berarti ada 90 menit atau 1,5. Pertanyaan berikutnya, perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2:3 dan uang Budi dan Cici itu adalah 4:5. Jika jumlah total mereka, uang Amir, uang Budi dan Cici itu adalah 3.500.000, maka uang Amir, Budi dan Cici adalah, nah kita disuruh minta perbandingannya. Kita tulis dulu perbandingannya. Kita cari Amir banding Budi itu 2:3, Budi dan Cici itu 4:5. Maka dicari KPK-nya dulu antara 3 dan 4 supaya faktornya sama. Ya, kita cari itu dikalikan 4 berarti perbandingan yang pertama kalikan 4 ya, berarti 8:12. Yang kedua itu kalikan 3 berarti 12:15. Maka perbandingannya adalah 8:12:15. Maka totalnya kan sudah ketahuan tadi, totalnya adalah 35 ya, totalnya kan 35, totalnya 35, maka uang Amir adalah 8 ya, 8/35 kalikan 3.500.000 jadi 800.000. Uang Budi 12/35 kalikan 3,5 juta jadi 1.200.000, dan uang Cici 15/35 jadi kalikan 3,5 juta jadi 1.500.000. Berikutnya soal. Untuk membuat 5 potong kue diperlukan setengah kilogram gula. Jika tersedia 2 kg, maka banyaknya kue yang dibuat sebanyak berapa potong? Ya, ini kita perbandingan kuenya adalah setengah banding 5. Jadi setengah kilogram gula menjadi 5 potong kue. Nah, kalau 2 kg itu tinggal membagi aja. 2 dibagi setengah ya, dikalikan 5. Ya, perbandingannya seperti itu. Jadi 4 kalikan 5 jadi ada 20 potong kue. Harga satu lusin jilbab 300.000. Jika Ani membeli jilbab 15 buah, maka yang harus dibayar Ani adalah, nah kita definisikan dulu, satu lusin itu ada 12. Jadi perbandingannya 12:300.000. Maka jika 15 jilbab berarti 15/12 dikalikan 300.000. Ada 375.000. Soal berikutnya, jika nilai tukar $2 Amerika adalah 21.000, maka nilai 525.000 dalam dolar Amerika adalah, kita lihat perbandingannya 2:21.000. Jika 525.000 maka 525.000 dibagi 21.000 dikalikan 2 jadi ada 50 dolar. Ya, gitu ya adik-adik, soal-soal mengenai berbanding. Sekarang kita lanjutkan mengenai pekerjaan yang soal-soal yang terkait dengan perbandingan terbalik. Jadi misalkan ini soal 1 ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 25 orang dalam 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam berapa hari? Nah, ini kita lihat jumlah orangnya makin sedikit. Karena jumlah orangnya sedikit, tentu proyeknya akan lebih lama. Jadi waktunya lebih lama. Maka ini terkait dengan perbandingan terbalik. Jadi makin sedikit orang yang mengerjakan, maka akan selesai waktunya lebih banyak, lebih lama.
Jadi penyelesaiannya T hari, maka untuk menyelesaikan total pekerjaan itu adalah butuh 25 dikalikan 32, berarti sama dengan 20 dikalikan T, karena 20 orang, T-nya itulah timing harinya, maka dibagi 25 dikalikan 32 bagi 20 sama dengan 40 hari. Jadi dengan 20 orang maka akan selesai dalam 40 hari, lebih lama dari biasanya. Soal kedua, sebuah ruangan memerlukan 18 menit jika dibersihkan oleh 5 orang. Jadi ada suatu ruangan itu kalau dikerjakan 5 orang, dibersihkan oleh 5 orang, dia butuh waktu 18 menit. Nah sekarang orangnya tidak ada 5 orang nih, 3 orang. Maka waktu yang diperlukan adalah ini sama, perbandingan terbalik juga. Makin sedikit orangnya tentu waktunya akan lebih lama. Maka kita kalikan dulu 18 dikalikan 5 sama dengan 3 kali T. Maka T-nya adalah 18 kali 5 dibagi 3. Jadi 30 menit, lebih lama ya dibandingkan tadi 5 orang. Sekarang soal berikutnya. Pak Raden membagikan uang kepada 45 anak. Tiap anak mendapat 4.000. Jika uang itu dibagikan kepada 60 anak, maka uang yang diterima masing-masing adalah, nah ini terbalik juga. Total uangnya kan 45.000, 45 kalikan 4.000. Jadi totalnya ada 180.000 dibagi 60 orang. Berarti akhirnya adalah untuk 60 anak masing-masing mendapat 45 kalikan 4.000 dibagi 60. Berarti hasilnya 3.000. Lebih sedikit. Berikutnya, Pak Margono menyediakan rumput yang cukup untuk 18 ekor sapinya. Jadi ada suatu rumput gitu, kemudian dipakai untuk 18 ekor sapi selama 4 hari. Jika ia membeli 6 ekor lagi, berarti sapinya bertambah ya, maka persediaan rumputnya akan habis tentu akan lebih pendek ya, karena jumlah sapinya lebih banyak. Jadi perhitungannya adalah total porsi rumputnya ini itu adalah 18 kalikan 4 hari. Jadi ada segitu, kemudian jumlah sapinya bertambah 6 ekor, berarti ada 24. Maka 18 kali 4 sama dengan 24 dikalikan jumlah sapi, jumlah harinya ya. Maka itu perhitungannya adalah 18 kali 4 bagi 24, jadi ada 3 hari sudah habis. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Seorang peternak memiliki makanan untuk 20 ekor selama 15 minggu. Ini sama seperti tadi. Jadi ada ternak hewan itu ada 20 ekor akan habis selama 15 minggu. Jika 10 ekor dijual, maka akan berkurang, maka akan habis dalam berapa minggu. Tentu karena jumlah ternaknya lebih dikit, tentu akan lebih lama. Perhitungannya demikian. Porsinya berarti 20 kali 15 ya. Jika 10 ekor dijual maka tersisa 10 ekor. Maka 10 ekor sama dengan 20 kalikan 15 sama dengan 10 dikalikan T. T-nya berapa minggu? Nah, tinggal ngitung 30 minggu ternyata. Sudah ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sekelompok pemuda dapat menyelesaikan pembangunan masjid dalam 20 hari. Ini pemuda nih, 20 hari mereka selesai. Kemudian jika dibantu tukang, nah, tukangnya kita nggak tahu jumlahnya, dapat selesai dalam 12 hari. Kalau misalkan pekerjaan itu dilakukan oleh tukang saja, maka pembangunan akan selesai dalam berapa hari? Nah, ini cukup agak rumit permasalahannya. Yang pertama kita tulis dulu bahwa penyelesaian bangunan itu 20 dikalikan P ya. Jadi 20 hari kalikan jumlah pemudanya. Nah, sekarang kalau misalkan ditambah tukang, berarti jumlah orangnya itu pemuda ditambah tukang, selesai dalam 12. Jadi hitungannya gini, 12 kali P ya kan pemudanya berapa, 20 hari dikalikan jumlah pemudanya sama dengan 12 kalikan jumlah pemuda ditambah jumlah tukang. Diuraikan maka jumlah tukang, orang tukangnya itu adalah 8/12 P. Jadi 8/12 dari jumlah pemuda. Ya, itu. Kemudian kita selesaikan nih sekarang. Kalau diselesaikan oleh T sendiri, maka kita kembali ke definisi tadi, porsinya tadi. Penyelesaian pembangunan adalah 20 kali P itu dikalikan sama dengan jumlah utangnya itu adalah 8/12 P dikalikan jumlah harinya. Maka kita coret P-nya, kemudian jumlah hanya itu 20 dikalikan 12/8. Berarti kalau dikerjakan tukang saja dia akan selesai dalam 30 hari. Tapi kalau diselesaikan oleh pemuda dan tukang itu selesai 12 hari. Kalau pemuda saja 20 hari. Inilah jawabannya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah proyek direncanakan dalam 9 bulan oleh 140 karyawan. Jika dipercepat penyelesaiannya dalam 7 bulan, maka banyak karyawan yang harus ditambahkan berapa banyak.
Nah, kita hitung sekarang. Penyelesaiannya adalah 140 kali 9. Jika selesaikan dalam 7 bulan, kita hitung berapa jumlah karyawannya ya. Jadi itu dipercepat 7 bulan, maka 140 kalikan 9 dibagi 7, jadi 180 karyawan. Harus ditambahkan berapa? Maka 180 dikurangi 140, berarti ada 40 karyawan. Itu. Berikutnya adalah soal berikutnya. Amir menyediakan satu kantong makanan ikannya yang 10 ekor dan akan habis dalam 15 hari. Jadi ada 10 ekor ikan, makanannya itu habis akan dalam 15 hari. Sekarang dia bertambah ini, ikan Amir ini sekarang menjadi 25 ekor. Berapa makanan itu akan habis? Nah, kita kalikan lagi, porsi makanannya 10 kali 15, maka 10 kali 15 sama dengan 25 kali jumlah ikannya, jumlah harinya ya, yang dimakan ikan itu kita hitung. Maka 10 kali 15 dibagi 25, yaitu 6 hari akan habis. Demikian ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi soal-soal mengenai perbandingan lurus dan perbandingan terbalik. Nah, kita akan bertemu lagi dalam topik berikutnya, bab berikutnya di semester 2 kelas 7 ini, yaitu terkait dengan aritmetika sosial. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau jangan lupa untuk memberikan like dan share konten, atau bisa subscribe ke website ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.